Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman. Kami peserta Laksar PPSDM Regional Bandung angkatan 37 kelompok 1 sub kelompok 3 terdiri dari saya Iman Hidayat, saya Desi Irawati Butar-Butar, Saya, Arjuliana Sabdayani, akan menampilkan hasil tugas kami analisis isu global terkait tentang proxy war. Pada kesempatan kali ini, kami membagi pokok pembahasan menjadi 6 bagian. Yang pertama, proxy war. Yang kedua, metode pentahelix. Yang ketiga, metode USG. Yang keempat, metode fishbone. Yang kelima, analisis SWOT. Dan yang terakhir, alternatif penyelesaian masalah. Proxy war. Apa itu proxy war? Proxy war merupakan konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi resiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Dengan kata lain, proxy war berarti perang yang tidak tampak dan menggunakan cara-cara halus untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan menggunakan pihak ketiga. Seiring dengan perkembangan teknologi, sifat dan karakteristik perang telah bergeser. Perang masa kini yang terjadi dan perlu diwaspadai oleh Indonesia salah satunya adalah proxy war. Proxy war tidak melalui kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui politik, melalui ekonomi, sosial budaya, termasuk hukum. Selanjutnya, analisis isu metode pentahelix. Isu yang pertama, penyebaran berita hoaks. Pada unsur government, masih minimnya peran pemerintah dalam memberantas berita hoaks dan lemahnya penerapan pasal UU ITE. Pada unsur akademik, kurang selektifnya masyarakat dalam memilah berita yang beredar. Pada unsur bisnis, berita hoaks bisa menjadi alasan untuk menjatuhkan saingan bisnis media cetak lain atau untuk meraup keuntungan bisnis. Pada unsur community, menguntungkan pihak-pihak tertentu atas berita hoaks yang beredar. Pada unsur media, masih maraknya beredar berita hoaks pada media sosial maupun media cetak. Selanjutnya, isu yang kedua, narkoba beredar luas di kalangan remaja. Pada unsur government, masih lemahnya penegakan hukum terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Pada unsur akademik, minimnya pengetahuan tentang dampak negatif bagi pengguna narkoba. Pada unsur bisnis, banyaknya sektor bisnis yang mengambil kesempatan di balik lemahnya pengawasan pemerintah untuk menguntungkan pihak tertentu. Pada unsur community, susahnya mendeteksi para pengedar narkoba di lingkungan masyarakat. Pada unsur media, kurangnya berita tentang sanksi dan dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Isu yang terakhir, peredaran barang import di Indonesia. Pada unsur government, pemerintah masih sering mengadakan barang import tanpa menimbang hasil produksi lokal. Pada unsur akademik, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait produk dalam negeri. Pada unsur bisnis, menguntungkan pihak tertentu pada proses import. Pada unsur community, distributor produk lokal kalah saing dengan produk luar negeri. Pada unsur media, online shop menjadi salah satu sebab mudahnya mendapatkan produk luar negeri. Berikutnya analisis pemecahan isu menggunakan metode USG. Metode USG terdiri dari 3 komponen, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidaknya masalah tersebut untuk diselesaikan. Seriousness dilihat dari tingkat keseriusan masalah, yakni melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, atau membahayakan sistem maupun tidak. Growth, tingkat perkembangan masalah, yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Berdasarkan hasil analisis dengan teknik USG, isu yang paling prioritas adalah penyebaran berita hoax dengan skor 15 melebihi isu lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan analisis fishbone. Dalam analisis fishbone, terdapat 4 sebab akibat dalam penyebaran berita hoax,
Yang pertama yaitu metode penegakan hukum yang kurang tegas. Kemudian media tanpa filter. Dari segi material, yaitu banyaknya sumber berita tidak jelas. Banyaknya berita yang masih dipelintir. Dari segi yaitu terlalu mudah percaya dengan berita viral. Malas untuk melakukan cross-check sebelum berita tersebut di-share. Dari segi mesin, masih banyaknya buzzer, kemudian beragam jenis media yang masih mudah diakses oleh masyarakat. Berikut adalah tabel pemecahan masalah menggunakan SWOT. Yang pertama adalah strength. Adanya akses pelaporan dan pengaduan hoax. Adanya kebijakan hukum undang-undang IT. Yang kedua, weakness. Malas menyaring berita. Tidak mau cross-check berita. Yang ketiga, opportunities. Sadar akan bahaya berita hoax. Perbaikan penegakan hukum bagi penyebar hoax. Dan yang terakhir yaitu threats. Adanya kepentingan pihak tertentu. Banyak media sosial terlalu bebas share hoax. Pada bagian akhir ini disajikan tabel alternatif penyelesaian masalah. Alternatif penyelesaian masalah berupa tindak tegas para penyebar berita hoax, bijak dalam bersosial media. Adapun tahapan penyelesaian masalahnya, menyediakan pusat aduan terkait berita hoax, penetapan undang-undang IT secara tegas kepada penyebar berita hoax, adanya lembaga khusus ditugaskan untuk memerangi berita hoax, membangun dan mengembangkan literasi digital masyarakat. Masyarakat terlibat aktif sebagai pemutus rantai berita hoax. Dari tahapan penyelesaian masalah tersebut, maka hasil yang diharapkan adalah undang-undang IT berjalan sebagaimana mestinya, memiliki rasa persatuan melawan berita hoax. Masyarakat mampu menyaring berita secara benar, sehingga berita hoax tidak mudah tersebar. Demikianlah akhir dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.